selamat pagi anak-anak. Yuk kita lanjutkan pembelajaran PPKN kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pengamalan nilai Pancasila di tempat bermain. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menerapkan nilai Pancasila di rumah. Nah, hari ini yuk kita lihat bagaimana jika di tempat bermain. Nah, contoh pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain, misalnya, tidak lupa waktu beribadah ketika sedang bermain. Misalnya seperti ini, kalian sedang bermain dengan teman-teman kalian, lalu kalian mengatakan seperti ini, aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Atau misalnya begini, maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang, saya mau pergi ke gereja. Itu berarti kalian tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Lalu contoh yang kedua misalnya, memberi kesempatan kepada teman yang ingin beribadah. Itu adalah contoh-contoh pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain. Jadi, sila pertama itu selalu berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan atau kewajiban kita sebagai umat yang beragama. Nah, sekarang contoh pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Sila kedua itu berhubungan dengan bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita. Nah, contoh pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain misalnya seperti ini. Meminjamkan mainan kepada teman saat bermain. Mungkin kalian mau bermain boneka, tapi pada saat itu teman kalian tidak membawa bonekanya. Kalian boleh meminjamkan boneka kalian kepada teman kalian. Itu berarti kalian sudah melakukan pengamalan sila kedua Pancasila. Oke, contoh yang lain seperti apa? Membantu teman yang terjatuh ketika bermain atau teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Misalnya, kalian sedang bermain sepeda, tiba-tiba teman kalian terjatuh. Lalu, kalian menolong teman kalian untuk berdiri. Itu berarti kalian sudah menerapkan pengamalan sila kedua Pancasila. Lalu bagaimana dengan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain? Misalnya, bermain dengan teman dari berbagai suku. Ya, kita semua tahu bahwa di Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa. Nah, kalau kita bermain dengan teman kita harus bermain dengan teman dari berbagai suku. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Oh, saya mau bermain dengan suku ini saja, Miss. Oh, saya tidak mau bermain dengan suku ini. Oh, tidak boleh. Ya, jadi kita harus bermain dengan teman dari berbagai suku. Itu yang pertama. Contoh yang kedua adalah menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Ya, jadi pada saat kalian bermain, kalian harus tetap kompak ya. Kemudian contoh yang ketiga adalah mau menerima kekurangan teman. Nah, itu adalah contoh-contoh pengamalan sila ketiga. Bagaimana kita menjaga persatuan Indonesia. Oke, nah sekarang yuk kita lihat contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Misalnya, berdiskusi sebelum bermain, menghargai pendapat teman saat berdiskusi, memberikan ide saat berdiskusi. Ya, jadi sila keempat itu selalu berkaitan dengan musyawarah atau berdiskusi. Nah, jadi Miss Hadi sudah sebutkan ya contoh-contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Jadi, ketika kalian bermain, kalian juga dapat menerapkan pengamalan sila keempat Pancasila melalui musyawarah atau diskusi. Nah, sekarang yuk kita lihat contoh pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Sila kelima Pancasila selalu berkaitan dengan keadilan dan gotong royong. Nah, contoh pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain misalnya berbagi makanan secara adil kepada teman-teman atau berbagi mainan secara adil kepada teman-teman. Misalnya pada saat kalian sudah
bermain, lalu kalian punya banyak makanan. Kalian mau membagikan kepada teman-teman kalian. Tapi ingat ya, berbagi makanan secara adil supaya itu sesuai dengan sila yang kelima. Adil seperti apa, Miss, maksudnya? Adil itu misalnya seperti ini. Kalian punya 6 roti misalnya. Lalu teman kalian ada 2 orang datang ingin bermain bersama-sama. Lalu kalian mau membagikan roti itu kepada teman-teman kalian. Oh, misalnya kalian sudah ambil 2, berarti sisanya masih ada 4. 4 roti ini kalian mau berikan kepada 2 teman kalian. Supaya adil berarti masing-masing anak mendapatkan 2 roti. Itu namanya berbagi makanan secara adil kepada teman. Jangan ada yang dapat 3, lalu ada yang hanya dapat 1. Itu berarti tidak adil, ya. Nah, contoh yang kedua di sini misalnya bergotong royong membersihkan tempat bermain. Nah, di tempat bermain pun kita tetap harus menjaga kebersihan ya. Jadi pada saat kalian sudah selesai bermain, kalian bergotong royong dulu untuk membersihkan tempat bermain. Itu berarti kalian sudah menerapkan pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Karena kita sudah belajar mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila di rumah dan di tempat bermain, sekarang yuk kita lihat bagaimana dengan di sekolah. Apa saja contoh-contoh sikap kita yang sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila di sekolah? Oke, nah contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah misalnya berdoa sebelum belajar di kelas. Oke, yang kedua misalnya berdoa sebelum pulang ke rumah atau kembali ke rumah. Lalu yang ketiga misalnya mempersilahkan teman yang akan beribadah. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Jadi walaupun di sekolah, kita tetap dapat menerapkan pengamalan sila pertama ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan atau bagaimana kewajiban kita sebagai umat yang beragama. Lalu bagaimana dengan contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah? Ya, ingat ya bahwa sila kedua itu berkaitan dengan hubungan kita dan sesama kita. Nah, contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah, misalnya berbicara sopan dan santun kepada guru dan teman-teman. Jadi kita harus bersikap sopan ya, atau berbicara sopan bukan hanya kepada guru, tapi juga kepada teman-teman, juga kepada security, cleaning service, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Ya, lalu yang kedua adalah menolong teman yang kesulitan, misalnya meminjamkan pensil atau penghapus. Mungkin pada saat kalian belajar, ada teman kalian yang tidak punya pensil, lalu kalian punya banyak pensil. Kalian bisa membantu teman kalian atau menolong teman kalian dengan cara meminjamkan pensil atau penghapus. Oke, tapi ingat ya, misalnya teman kalian sudah meminjamkan kalian pensil, berarti setelah kalian selesai menggunakan pensil itu, kalian harus mengembalikan kembali dan mengatakan terima kasih, ya. Selalu mengatakan terima kasih. Lalu contoh yang ketiga yaitu menghormati guru dan teman-teman. Ya, kita harus menghormati guru dan teman-teman. Bukan hanya guru dan teman-teman, tapi semua orang. Ya, baik itu security, cleaning service. Ya, kita harus menghormati semua orang yang ada di sekitar kita. Ya, kalau misalnya di rumah berarti kita harus menghormati orang tua. Oke. Nah, contoh yang keempat di sini misalnya mendengarkan guru yang sedang mengajar. Ketika kalian fokus mendengarkan guru yang sedang mengajar, kalian itu sudah berarti kalian menghormati. Kalian tidak berbicara dengan teman kalian ketika guru sedang mengajar atau menjelaskan. Itu berarti kalian sudah mendengarkan atau juga menghormati guru kalian. Ya, jadi Miss berharap ketika
ada miss atau mister yang sedang mengajar, semuanya memperhatikan ya, supaya kalian tidak ketinggalan materi dan juga kalian akan belajar cara menghormati orang lain. Nah, sekarang contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Oke, sila ketiga itu berkaitan dengan bagaimana kita menjaga persatuan. Misalnya di sini, bermain dengan teman dari berbagai suku. Pada saat kalian beristirahat, kalian mungkin ada waktu beberapa menit untuk bermain. Ketika kalian bermain dengan teman kalian harus bermain dengan semua teman kalian. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Harus bermain dengan teman dari berbagai suku, mau suku dia Toraja, mau sukunya dia Jawa, Batak, Dayak, atau suku apapun, kalian harus bermain dengan semua teman dari berbagai suku. Lalu, contoh yang kedua misalnya, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Misalnya ketika kalian berkumpul di lapangan untuk mengikuti upacara bendera. Pada saat kalian sudah berbaris, tidak ada lagi yang goyang kiri kanan, ganggu-ganggu teman, bermain-main topi, karena itu akan mengganggu teman-teman kalian yang lain, sehingga upacara benderanya menjadi tidak tertib. Nah, sebagai anak sekolah yang baik, yang menjadi disiplin, kita harus mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, contoh yang ketiga di sini misalnya menggunakan produk dalam negeri, ya, menggunakan produk yang dibuat oleh masyarakat Indonesia. Nah, contoh yang keempat misalnya menyaksikan tarian Indonesia, ya. Kalian menyaksikan tarian bersama-sama. Itu berarti sesuai dengan sila yang ketiga, menyaksikan tarian Indonesia. Nah, sekarang bagaimana dengan sila keempat? Ya, sila keempat itu selalu berkaitan dengan musyawarah. Misalnya, berdiskusi untuk memilih ketua kelas, ya. Lalu memberikan pendapat saat berdiskusi atau menerima keputusan dengan senang hati atau menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Jadi, di dalam kelas atau di sekolah, kita juga dapat menerapkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila yang keempat ini. Ketika kalian berdiskusi, kalian boleh menyampaikan pendapat kalian. Tapi, kalau misalnya pendapat kalian ada yang tidak setuju dengan pendapat kalian tidak boleh kecewa. Karena kita harus juga menghargai pendapat orang lain. Jadi tujuan kita itu untuk berdiskusi adalah kita mendapatkan keputusan bersama. Nah, ketika kita sudah berdiskusi, kita semua sudah menyampaikan pendapat kita, dan ternyata hasil keputusannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Apakah kita boleh kecewa atau marah-marah? Tidak. Kita harus menerima keputusan dengan senang hati. Itu berarti kita sudah menerapkan pengamalan sila yang keempat, yaitu menerima keputusan dengan senang hati. Nah, sekarang contoh pengamalan nilai atau sila Pancasila yang kelima. Misalnya, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Ketika kalian datang di sekolah, kalian bekerja sama bergotong royong, ya. Bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Itu berarti kalian sudah melakukan penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila yang kelima. Contoh yang lain misalnya melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Melaksanakan hak kalian artinya kalian melaksanakan hak-hak kalian di sekolah. Apa hak kalian? Oh, kalian berhak untuk menerima pelajaran dari guru. Kalian berhak untuk menerima nasihat dari guru. Itu adalah hak kalian. Guru wajib memberikan kalian pelajaran.
Nah, kewajiban kalian apa? Oh, misalnya kewajiban kalian adalah menghormati orang lain, menghormati guru yang sedang menjelaskan. Itu adalah contoh pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah. Oke, sekian dulu ya materi kita hari ini tentang pengamalan nilai Pancasila di tempat bermain dan di sekolah. Thank you everyone. Bye-bye.